Jadi gaya-gaya omset 50 juta misalnya satu outlet. Well, belum Tunggu lawan dulu. gerobak tahu lo ya. Iya. Gerobak tahu ada berapa ratus tuh. Iya. Rex Marindo. Iya, Widih, thank you banget brother. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa, ini dari Bandung ya. Langsung dari Bandung. Langsung dari Bandung Iya. datang ke Jakarta. Besok ada event, ada acara. Besok rencana kita ke Jogja. Jogja. Ya, ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman kuliner lah di situ. Cakep, cakep, Iya. cakep. Buat teman-teman yang belum tahu ya, beliau ini adalah foundernya Abnormal, warung Abnormal yang fenomenal itu, para bakso bujangan. Sampai sekarang gue masih ke warung Abnormal dan masih rame terus, nggak pernah sepi. Dan inilah adalah orang di balik warung Abnormal. Thank you, Bro, thank you. jadi waktu bangun Abnormal itu kan nggak ada background kuliner ya? Ada nggak sih? Gue dulu itu Sebelum Abnormal kan ada. ada. Gue sempat beberapa kali bisnis sebetulnya, Oke. bisnis kuliner. Tapi memang masih jadi sampingan dulu. Gue bikin warteg, kemudian Serius? bikin es cendol. Iya. Bikin warteg. Gua Bikin pernah bikin warteg gue. Oh. Habis terus tiap hari sold out. Tapi belanja nombok terus. Tapi itu di sela-sela gue jadi konsultan brand dulu. Oh. Jadi gue memang lamanya di konsultan brand dan marketing dulu. Jadi basicnya pas bangun bisnis kuliner lebih ke bagian marketing dan brand itu sebetulnya. Gitu. Jadi waktu bikin kuliner warteg di mana lokasinya? Di Bandung. Di Bandung? Iya, di Cimbuluit. Asik. Kebetulan gue ngantornya di situ kan, agensinya Pokoknya gue. makanan sold out terus. Iya, tiap hari jalan sold out. soalnya ya. Marketing jago lah, memang bidangnya itu kan. Tapi kok tiap hari nih si Mbak minta belanja ya? Duitnya kemana ya? Selain warteg apa lagi? Cendol. Dulu ya gerobak cendol Cendol sama Elizabeth. gerobak duren. Enggak, brand sendiri. Oh, brand sendiri. Iya, tapi ya itulah karena bisnis mungkin nyambil kali ya. Iya. Nggak difokusin dan memang nggak ada background ilmunya bener-bener. Kan kita kalau ngobrol marketing atau ya viral-viral gitu kan itu satu hal aja, bro. Oh. Tapi setelahnya kan bisnis itu ada belanjanya, ada operation, ada supply chain, ada ngelola orang, ngelola cash flow. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa buat belajar dan serius juga gitu di situ. Kenapa kalau kita ada orang ya, lo mau bisnis apa? Yang kepikiran nomor satu adalah kuliner. Kenapa? Mungkin gini ya, satu kalau kita ngelihat kuliner ini satu industri yang entry barrier-nya nggak tinggi, bro. Oke. Ya, jadi setiap orang itu bisa masuk ke dalam bisnis kuliner. Dan ilmunya ini bukan ilmu rocket science gitu. Artinya siapa aja bisa belajar. Ya asal punya niat gitu ya. Siapa aja bisa belajar, siapa aja bisa memulai, dan lebih mantapnya lagi nih sekarang, di mana aja kita juga bisa mulai. Di mana aja bisa di mulai. mana aja bisa mulai. Bahkan lo nggak perlu modal sekalipun, lo bisa mulai. Contoh misalnya, lo bikin PO dulu, pre-order dulu. Nah, orang suruh bayar dulu, baru lo buat produknya. Ya. Dan plus zaman sekarang kan sosial media, bro. Iya, jual gambar. Iya, PO, jualan konten. Jual konten, dapat duit. Baru dapat duit, habis itu barangnya baru di-deliver. Jadi ya ini satu hal juga yang membuat ini sesuatu yang menarik buat teman-teman yang ingin memulai bisnis UMKM, menggerakkan ekonomi masyarakat, misalnya empower melalui F&B bisnis ini. Nah, tapi memang ini jadi PR. Disinilah sebenarnya gue sama teman-teman dari 2019 kan fokus di edukasi nih. Ya. Lewat Foodies. Nah, kita ngelihat ini ya butuh ilmu yang begini. Betul. Nggak bisa cuman butuh viral atau butuh cuman punya satu yang bikin booming gitu, karena nggak bisa long lasting, nggak bisa sustain. Bener, Dan ini percaya aja karena gue udah ngalamin nih. Kita belajar juga nih, bukan hanya suksesnya tapi blind spotnya di mana, faktor-faktor yang akan bikin lo kira-kira gagal di mana. Nah ini kita perlu belajar banyak nih di sini, sehingga nanti kalau begitu buka bisnis, oh tahu ini salah nih, ini hati-hati nih, udah pernah denger nih, udah pernah belajar nih, kayak gitu coach kira-kira. Ini teman-teman mesti di
kasih konteks tentang warung abnormal ya. Ya. Waktu ngembangin pertama kali. Oke. Pertama adalah si nasi goreng mafia. Ya. Udah lama ya? Udah tahun berapa? Udah ya? lama. Kita dulu mulai 2013. 2013 ya. Iya, 2013. Berkembang sekarang udah berapa banyak? Wah, kalau berapa banyak gue udah gak hafal. Udah ngafal. Karena gini. Saking banyaknya. Bukan, jadi karena gue udah di luar manajemen. Iya kan. ya, tapi Gitu. dia berkembang seberapa cepat waktu itu? Kalau bicara cepet sampai terakhir gue masih di manajemen ya 2019 September gitu ya. Itu sekitar 150 cabang lebih deh. 150 Iya, cabang. total Ini ya, untuk gitu ngasih ya. konteks nih ke teman-teman Iya, tentang gitu. pengalaman ya, jatuh Ya. bangun. Kalau warung abnormal dalam waktu itu 2 tahun buka cabang berapa banyak? Waktu dari awal sampai dalam 2 tahun lah, Kita mulai itu 2014 ya. 2014. Yang abnormal. Ya. Mafia kan duluan tuh 2013. Mungkin dalam 2 tahun itu sekitar, mungkin ya gue nggak inget ya, 40 sampai 50 mungkin Gila ya. kan? Gitu. 40 cabang ya. Banyak loh. Gila men. Nah pertanyaannya adalah, emang gampang ya manage 100 outlet lebih mafia sama ngurusin Indomie gitu loh. Sebenarnya gini, ini dia nih yang kita kebanyakan brand lokal itu belum pernah ada di game tersebut kadang-kadang. Beda ya ternyata Beda ya. banget bro, beda banget. Pegang satu cabang sendirian masih Betul. bakar sate sendiri sama punya 40 outlet. Betul. Itu beda banget ya. Jauh. Jadi bedanya pun beda-beda. Satu kalau outlet sendiri beda. Beda. Kedua kalau lo mitrain atau lo franchisein beda juga. Beda lagi. Gitu. Nah, problemnya kebanyakan brand lokal itu belum tahap di game itu. Sehingga akhirnya kita dalam menghadapi berbagai banyak ya tantangan gitu ya, masih ngelihat-lihat nih, wah ini kayaknya bener nih, ayo coba bangun tag, bangun apa. Nah ini nih, kalau apa namanya, mungkin starting awal brand-brand lokal ini masih agak kerepotan di sini. Kerepotan di situ. Karena mereka belum pernah ketemu gamenya. Simpel-simpel gini deh, lu bangun 1 outlet sampai 3 outlet, tiba-tiba masuk investor misalnya. Nah kan lu belum pernah ngalamin tuh. Bener. Dealingnya gimana, cara kerjanya gimana, apakah ini profile investor yang tepat buat lu, apakah lu butuh berinvestasi bikin tambahan central kitchen pabrik atau lu tambah outlet. Ya, Nah, judgement itu nggak ada bayangan ya. nggak ada bro. Kalau sekarang udah ada foodies, enak nih teman-teman. Ada yang ceritain sekarang. Ada yang ngasih tahu nih, di depan tuh ada lobang tuh. Iya. Hati-hati tuh. Gitu. So oke. Jadi kalau saya misalnya, gua mau bangun satu bisnis kuliner, let's say ya ayam goreng. Ya. Atau let's say nasi goreng atau ayam goreng lah ya. Ayam goreng ini kan cukup relatif mudah, peminatnya banyak. Lalu kemudian kalau dengar ayam goreng ada embel-embel apa, ada sambal bawangnya, udah pasti lebih apa ya, lebih acceptable. Banyak orang yang mau terima. Tetapi tantangan pertama adalah menjaga kualitas. Betul. Tantangan yang kedua adalah membesarkan. Betul. Nah, apa sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak pengusaha kuliner pada saat awal mereka membangun bisnis? Oke, ini menarik nih pertanyaannya ya. Tadi coach sudah bilang tuh, yang pertama adalah menjaga kualitas, yang kedua mengembangkan. Betul. Nah, kesalahan pertama adalah kebanyakan brand lokal yang dibangun, kalau dapat momen booming, yang dipikirin yang kedua. Oh, ngembangin langsung. Langsung ngembangin Kesempatan dulu. nih. Wah, tiba-tiba lagi viral nih. Wah, langsung banyak nih yang mau buka kan? Iya. Ya itu mau invest doang atau mau buka cabang dan lain-lain, itu godaan yang sulit banget. Atau baru buka satu cabang langsung buka kemitraan gitu ya. Udah, Itu ya? bahkan yang belum buka juga sudah ada yang buka kemitraan. Cabang yang belum buka. Jadi semuanya fokus bagaimana untuk growth dan berkembang. Ya. Bukan membangun bisnis model dan fundamental yang tepat. Oke. Nah, ini yang coba kita ubah sekarang. Jadi contoh nih, ada teman dia berkembang, lagi rame banget nih tempatnya nih, jualan ayam juga. Ya belum udah mau bikin 20 cabang. Gitu. Kemudian gue datang misalnya, planningnya apa, memang mau bikin 20 cabang.
Apakah nanti mau outsourcing, bikin pabrik, kemudian pendanaannya seperti apa, kualitas produk dijaga seperti apa, belum kepikir. Tapi udah cari tempat buat bikin outlet Cabang lagi. berikutnya. Nah, ini yang jadi problem Tapi nih. salahnya apa sih? Gitu. Kesalahan apa yang salah dari mengembangkan tanpa perhitungan? Ya, udah pasti banyak hal yang nanti tidak kayak gini. Kalau kita gagal tidak menggunakan planning untuk membangun bisnis, sebetulnya kita berencana untuk gagal. Ya, ya, Kalau gitu kita kan nggak punya rencana, ya kita sedang merencanakan untuk kegagalan. berencana untuk gagal gitu. Jadi makanya sebetulnya mau bisnis kecil sekalipun minimal punyalah planning. Jadi contoh gini, oke, gue mau bangun bisnis ini, gue mau berkembang. Berkembangnya kayak gimana nanti? Oh enggak, gue mau bikin cabang sendiri. Oke. Wah, booming nih, tiba-tiba banyak yang mau franchise atau mitra. Iya. Jangan dikasih dong harusnya. Karena yang lu udah develop nih beda nanti. Struktur harga lu aja nih, COGS, net profit. Begitu pindah ke mitra itu udah beda banget. Ya, COGS Perbedaannya apa? COGS aja contoh, HPP produk. Ya. Itu bisa ningkat sampai 10 sampai 15%. Gitu. Gara-gara Gara-gara bukan nanti punya sendiri. Iya, karena Kalau kan punya jualan sendiri, bahan baku. dinikmati sendiri. Iya, jualan bahan baku, margin bahan baku, biaya logistik, biaya lain-lain. Nah, sampai barang satu yang kita jual ke mitra itu udah naik hampir 15% katakanlah. Betul. Nah, gimana caranya kemudian kita kasih forecasting ya P&L lah katakanlah laporan keuangannya dengan yang kita jalanin sendiri kan udah beda. Nggak sama ya. Iya, akhirnya apa yang terjadi? Nggak bersaing di lokalnya. Harganya kemahalan, dihajar sama brand lokal yang harganya bisa lebih murah, OPEX-nya bisa diatur-atur. Iya. Ini problem. Itu gitu. si mitra kalau dia tahu, oh gua nggak harga nggak bersaing, mereka pasti akal-akalan dong. Bener nggak sih? Ya, itu yang membuat makin runyam tuh Makin urusan runyam. tuh. Dia akan Akal-akalan. kurangi porsi, Beli ya kan? di lokal, ganti Jadi bahan shrinkflation baku. Iya, shrinkflation. Banyak deh pokoknya yang akan terjadi gitu. Oh iya. Ya, ganti bahan baku misalnya, kualitas beda dan ya apalagi kalau sampai mengganti SOP dan lain-lain. Wow. Nah, ini yang secara fundamental harus disiapkan. Pertanyaannya kan, tapi kan momennya lewat ya, sayang ya. Nah, ini kayak ayam sama telur, kalau mau bangun bisnis sustain harus begitu. Kalau enggak kita akan lama banget lihat brand-brand lokal menjadi seperti brand-brand global. Sustain, berkembang, berpuluh-puluh tahun misalnya, itu sulit banget pasti bro. Iya. Kalau misalnya lihat dari pengalaman, ada tuh yang cepat banget berkembang tuh sambal SS. Ya, apa sambal spesial sambal ya, SS. Itu legend dan udah lama itu. Gila itu. Itu Mas Yoyo. Apa yang membuat benar. Gitu. Gue ketemu yang punya di Foodies juga. SS ya? SS atau siapa ya? Bukan. Sambal lele. Lah ya, Mas Wawan. Mas Wawan. Ya. Nah, banyak yang cerita tentang sambal SS. Ya. SS itu bisa berkembang cepat gimana? Sebetulnya kalau kita lihat ya, banyak brand lokal. Nah, ini kuncinya nih. Ya. Banyak brand lokal itu yang sudah belasan puluhan tahun. Sudah banyak. Ya. Konsepnya kalau kita pelajari ada beberapa hal. Yang pertama, mereka sabar. Ya, membangun brandnya, menjaga kualitasnya. Kita ambil contoh warung Steak and Shake deh. Iya. Dari 2000 atau 2001. Berarti sudah 20 tahun lebih tuh. Agresif sekarang bangun. Tapi bayangin aja tuh, time frame-nya udah panjang banget kan. Gitu. Jadi waktu dulu tidak secepat itu. Yes. Ketemu momentum, mengembangkan cabang sudah kuat fondasinya. Tapi sambal SS kan kayaknya muncul cepat sekali. Kalau SS itu kalau yang spesial sambal, kalau yang Mas Yoyo di Jogja itu kan puluhan cabang juga. Iya. Itu juga udah lama, bro. Itu udah lama juga gitu. Nah, jadi lokal brand itu jauh lebih powerful sebetulnya karena ownernya lebih sabar, lebih jaga kualitas, lebih dekat dengan ekosistem community gitu. Benar. Dan memang berkembang sesuai kapasitas dan kemampuannya saat itu. Iya, tidak maksa-maksain ya. Nggak kebawa, wih kita harus grow, harus valuasi, harus apa, enggak gitu.
Iya, ini jadi brand lokal sebetulnya mampu untuk jadi jawara di kuliner Indonesia harusnya ya. Sebenarnya anyway ya kalau gua lihat, bahkan jawara-jawara lokal itu lebih banyak sebetulnya. Mereka lebih kuat sebetulnya. Tinggal bagaimana kita bisa mendemocratizing kalau istilah kita, ya fundamentalnya. Contoh misalnya ada brand lokal di Bandung, ayam bakar yang gitu ya, Bu Imas misalnya. Oh ini satu cabang, satu jalan aja ada 4-5 cabang. Satu jalan Satu doang jalan. tuh. Nggak jarak berapa kilo doang, 2 kilo, maksimal 2 kilo doang tuh. Gile. Nah ini kan kalau dikembangkan, brandingnya dijaga, sistemnya dibangun di dalamnya, misalnya menggunakan tadi yang kita bahas ERP dan lain-lain. Wah ini sih jagoan di Bandung nih. Ya brand mana yang mau lawan dia tuh, berat tuh pasti tuh. Karena orang Bandung tahu dia dan punya ikatan emosional. Nah, lokal nih kan bedanya gitu, ada ikatan emosionalnya. Yang itu sulit sekali dibangun oleh brand nasional atau brand asing misalnya untuk engage dengan community lokal atau orang-orang lokal. Gitu. Mungkin nggak cara kerja misalnya di Bandung terkenal martabak Kingsley atau Riri atau ayam bakar Bu Imas, martabak ya kan? San Francisco tuh. San Francisco. Nah, dia dengan model dia mengadopsi model itu dipindahkan ke daerah lain, bisa nggak? Bukan tidak bisa, Ya. tapi butuh effort yang sangat besar. Jadi kalau sarannya adalah kalau memang kuat di lokal, kuatin banget jadi jawari di lokal gitu. Justru gue beberapa waktu ke belakang ini suka bilang sama teman-teman yang kebetulan ikut kelas di Foodies. Oke. Kalau lu bisa membangun bisnis omset belasan puluhan miliar per tahun di lokal, dan jadilah konglomerat lokal. Jadilah jawara lokal, saudagar lokal. Saudagar lokal. Kenapa? Lu bisa bangun bisnis martabak katakanlah. Yang omsetnya misalnya puluhan M gitu ya. Bener. Berarti lu bisa bangun lagi nanti ayam goreng. Lu bisa bangun ayam bakar, lu bisa bangun nasi goreng di lokal. Apa bedanya? Cuman bedanya growth-nya tidak nasional. Growth-nya di lokal. Once pasar martabak habis, lu masuk ke kategori produk lain. Bener. Lu menguasai lokalnya, lu paham marketnya, lu tahu cara mainnya gimana. Alih-alih lu udah jago di Bandung, loncat ke Jakarta. Emangnya nggak ada lawan di Jakarta yang jagoan? Bener. Ada martabak Pecenongan nanti, ada martabak apa. Nah, jadi lu cari susah. Sementara mau ngapain cari susah ke Jakarta? Kalau bisa, ya juga ya gue bisa bikin ayam crispy di sini misalnya. Cabang bisa 1.000 nih kalau model pakai outlet. Bikin aja di lokal bro. Nah jadi ini balik lagi ke kita punya bisnis purpose itu apa sih? Oke. Terus kita punya objektif apa? Gitu. Kalau ambisinya gue pengen bangun brand nasional, satu hari pengen menjadi internasional, ini cerita lain. Dipersiapkan dari awal untuk Dipersiapkan dari awal untuk itu, bukan karena momen. Oh lagi viral, ayo cepat. Nah ini beda nih gamenya. Karena tadi malam tidur dapat ilham, gue mesti main nasional hari ini langsung berubah haluan gitu ya. Yes, betul. Namanya membangun brand secara nasional butuh planningnya luar biasa. Ya butuh planningnya luar biasa. Karena kita beberapa kali ngebantu teman-teman yang cabangnya sudah nasional. Ya. Banyak banget yang harus disiapkan. Bro, lu nggak bikin agency buat marketing? Aduh, karena itu. lu kayaknya jago di marketing nih. Kita kalau itu bro kan jadi gini, gue di Foodies kan pengennya mendemocratizing information dan knowledge. Jadi gue pengen lihat ilmu ini bisa dipakai juga di Jayapura. Nah, kemudian dari Jayapura ada satu peserta tuh kasih tahu, Mas, kita juga udah sampai di 1 miliar pertama. Nah, itu yang ngebuat kita senang banget jalanin Foodies ini. Ya, kalau gue masuk jadi agensi, gue akan fokus cuman beberapa brand. Iya benar. Nggak ada waktunya pasti. Benar. Mau segede apapun nih. Dan pasti selalu ada konflik of interest ya. Yes, betul. Akan ada konflik of interest akhirnya. Gitu. Oke. Jadi itu alasannya gitu. So Foodies ini ada yang bilang, jadi kemarin gue ngobrol sama Razi Talib. Razi. Gue nanya sama dia soal bisnis gue edukasi.
Ya. gue pengen scale my business. Dia bilang susah. Bisnis pendidikan itu memang salah satu bisnis yang tidak scalable. Kayak misalnya ya Harvard nggak mungkin buka cabang di Indonesia, ya kan? MIT nggak mungkin buka cabang, nggak scalable. Ya lu mesti strong dengan quality dan lu harus ya the only way adalah harga dinaikin atau harga lu menjadi lebih mahal selama lu masih konten lu berkembang. Tapi yang bisa di scale adalah teknologi. Betul, betul. Nah, Foodies masuk teknologi nggak? Kita sekarang bahkan menggunakan tagline the first F&B edtech in Indonesia. Jadi education technology kita bicara nih. Wis. Gitu. Jadi Jadi udah jelas tuh teknologi ya. Teknologinya bukan Zoom dan WhatsApp. Bukan dong. Itu cuman platform buat nyampein ilmunya. Order pakai WhatsApp. Iya, enggak gitu. Nah, apa? Ceritain. Jadi kalau kebutuhan dari kuliner, bisnis kuliner, satu cabang dengan 5 cabang, dengan 10 cabang, dengan let's say ribuan cabang, sebetulnya kebutuhan yang paling mendasar itu apa sih? Nah, ini menarik nih. Jadi kalau kita bicara teknologi di F&B business, salah satu teknologi yang kita develop kalau di Foodies itu ada teknologi Learning Management System. Learning Management System. Yes, LMS. Ya. Nah, kenapa? Karena kita ngelihat salah satu challenge paling besar dalam F&B business itu adalah standarisasi. Betul. Standarisasi menu, training, apapun itu. Nah, ini bisa dijawab sebetulnya dengan teknologi. Nah, contoh lo bayangin gini, kalau lo punya satu menu nasi goreng. Ya, lo bikin SOP-nya dong. Benar. SOP ini kalau dulu orang masih pakai tertulis. Bayangin tuh asumsi yang terjadi dengan orang membaca. Persepsi itu bisa macam-macam tuh. Benar. Misalnya api kecilin kayak gimana emang bentuknya? Gitu. Oh, aduk sampai nasi gorengnya shiny itu kayak gimana? Kan nggak tahu loh jadinya. Harus ngebayang-bayangin. Iya. Nah, jadilah sekarang kita dorong nih teman-teman, bikinlah video tutorial yang lengkap dan detail. Jadi orang pertama kali lihat nasi goreng lu juga bisa buat. Oke. Ya, sama aja kita mau nyari resep apa kan ke YouTube. Habis itu kita buat kan. Betul. Nah, bikin lebih detail di situ. Betul. Nah, setelah itu uploadlah masuk ke sebuah learning management system LMS tadi. Nah, itu platform yang kita buat tuh. Platform ini nanti di dalamnya ada berbagai macam fitur. Oke. Ya, contoh misalnya lo punya 20 cabang. Jam 8 pagi semua harus nonton SOP yang buat nasi goreng kencur. Wis, keren. 20-20-nya pasti nonton. Tinggal dan buka. Dan itu bisa dilihat ya, siapa yang nonton, yes, siapa betul. yang nggak nonton. Yang nggak nonton siapa, yang nggak isi tes siapa, yang nggak lulus siapa. Jadi pekerjaan lo tinggal ngaudit. Nah, bayangin dengan 20 cabang lo harus kirim training keliling. Berapa duitnya tuh? Jawab quality tadi tuh. Exactly, quality itu. Kalau dia punya peluang untuk naikin, wah gue ada peluang nih viral, bisa berkembang. Gimana cara ngelola quality? LMS ini bisa menjawab. Yes, betul. Contoh lagi nih misalnya, lagi ada yang viral nih. Ada menu baru yang viral nih, chicken boneless misalnya steak. Nah, kalau prakteknya, kalau lu udah banyak cabang, itu lama banget tuh lu mau launching. Ngumpulin orang dulu, training lagi. Sekarang di pusat, praktek, belum asumsi lagi. Iya. Nah, sekarang belum habis praktek, 5 karyawan di 5 cabang resign. Training ulang dong. Cari dulu baru. Kalau cabangnya satu kota, iya. Kalau cabangnya di 10 provinsi gimana? Cost-nya? Nah, teknologi jawabannya. Jadi ada menu baru, kita tapping video, upload, nonton semua. Ya, dalam 2 minggu kita bisa ngejar tuh inovasi baru dan lain-lain. Itu contoh. Satu, bagaimana teknologi itu penting banget yang kita coba deliver. Oke. Nah, yang kedua juga ada nih semacam aplikasi Atur Kuliner namanya. Atur Kuliner. Ya, ada startup di Bandung Atur Kuliner. Oke. Kita bantu. Dia sebenarnya ERP untuk F&B business. Tapi hanya spesial F&B, dia nggak bisa untuk yang lain. Saat ini spesial. Jadi jargon-jargonnya, semuanya F&B, mengelola outlet bisnis kuliner. Nah, jargonnya begitu tuh. Okay. Nah, mulai dari mengelola master data vendor
sampai analitik dan mengelola database. Bayangin aja. Wow. Ya. Jadi kenapa harus dari master data nih misalnya? Karena resep itu kan di-develop dari harganya vendor. Harga vendor. Satuannya, gramnya, dan lain-lain lah. Iya. Nah kalau vendornya aja ganti-ganti nggak ada di dalam satu master data, dipegang secara manual. Kalau purchasingnya keluar, hilang tuh semua data tuh dibawa sama dia. Ini pola pikirnya mirip pola pikir manufaktur. Ya, Jadi benar bro. BOM ya, Bill of Materials, Ya. dimasukin ke data, udah ketahuan ini kualitasnya, ya kan, dari mana sumbernya, sampai hitung-hitungannya akan menjadi barang apa, itu jadi COGS tuh, Yes, betul. gitu ya. Betul. Oh, itu dari si vendor, Dari master data. Dari kita master ngomong. data. Yang sudah dalam cloud. Oke. Nah, jadi bayangin aja, ini solve semua nih hampir. Lo mau belanja, belanja tinggal generate, tarik mau beli apa dari master data dong. Dari master data. Nggak bisa dikerja-kerjain. Bener. Karena ada authority levelnya. Habis lo generate, bosnya harus approve dulu. Baru habis itu dibuang tuh ke vendor untuk di-deliver. Jadi dia nggak bisa ganti-ganti harga dan lain-lain tanpa otorisasi. Iya. Sudah dapat tuh. Nanti masuk ke POS. Ini ada POS-nya juga nih, ERP atur kuliner ini. Ada matrix lagi menu misalnya. Di set tuh di situ matrix menu tuh. Ya misalnya net profit kita kok kurang 5% ya. Nah, itu butuh analitik tuh, dilihat tuh. Wah, ini menu yang yang ini nih salah nih, jangan ini yang banyak dijual. Ada strategiknya jadi. Jadi di situ di develop matrix sekitar 28 matrix untuk operation, supply chain, marketing sales dan juga untuk finance di situ. Wow. Nah, ini akan akan membantu sekali bisnis kuliner untuk bisa berkembang dan menjadi sustain. Masalahnya sebetulnya teknologi kayak gini tuh udah dipakai di luar sana bro, brand-brand besar. Brand-brand besar udah pakai. Udah pakai, tapi tidak ada yang pernah atau kita jarang mendengar ada yang mengajarkan ini. Bener. Gitu. Bener banget. Karena di sini ya, kalau gue lihat dari sisi flow-nya ya. Flow-nya ini kan berarti si pemilik bisnis dia nggak boleh hanya mikirin masak. Karena kan kuliner nih ya, nyokap gue juga jual tahu bakso gitu ya, atau jualan lumpia gitu kan. Dia cuma mikirnya apa? Hari ini gue belanja, masak, uang belanja berapa, kejual berapa, sisanya untung. Nah, besok gue pakai lagi buat belanja. Dia nggak bakal mikirin ongkos atau mungkin minyak listrik, atau udah pakai rumah aja gitu. Iya, pokoknya ada uang lebih ya gue pakai, sisanya gue balikin. Jadi memang uang itu berputar untuk masak. Nah, kalau mereka kan tidak memikirkan ada istilah manajemen. Iya, betul. Kalau ini harus di-upgrade dulu, mengerti yang namanya manajemen kuliner, baru bisa benar-benar serius membesarkan bisnis kuliner, gitu ya? Ya, jadi kita tetap aja ketika memulai ilmu yang sangat penting, ilmu jualan. Ilmu jualan. Ya, ilmu tentang sosial media, kolaborasi, influencer dan lain-lain. Tapi setidaknya kita tahu apa yang harus kita siapkan sambil jalan. Ya, memang nggak ideal juga kalau bicara misalnya, kita harus punya orang supply chain. Jualan belum udah punya supply chain. Kalau nggak laku mau bayar pakai apa gajinya? Benar. Nah, jadi kita tetap mengencourage bahwa ini ada tahapan ilmu yang sangat penting nih. Ya, bagaimana ilmu tentang collaboration, konten, marketing, sales di situ. Tapi ingat, planning itu dibuat dulu. Nah, nanti kalau booming jangan tergoda dengan hal-hal lain misalnya. Kita harus stick bahwa gue mau bangun cabang sendiri. Ya, gue nggak mau ada franchise, nggak mau ada kemitraan, atau gue nggak mau ada investment organik. Ya udah, stick to the plan. Ya, bangun konsisten, dan ini tuh banyak brand kayak begini. Ya, kalau kayak di Bandung nih, gue langganan coffee shop misalnya ada Yumaju gitu. Itu bertahap aja dia bangun. Sekarang juga baru 3 cabang. Tapi rame semua. Tapi stabil. Stabil, udah bertahun-tahun. Iya. Ya, dan kalau dari segi kuliner itu kan yang dipegang adalah rasa ya. Rasa, kualitas. Kalau rasa, kualitas konsisten, tidak pernah mengecewakan. Misalnya gue udah makan di sini sekali enak nih, mau besok-besok ngajak orang nih. Beda deh. Rasanya beda ya. Ya itu challenge-nya kita tuh. Itu challenge tuh ya. Nah, bayangin nih,
Contoh kita jualan ayam goreng, booming nih. Nah, tiba-tiba langsung mau buka 30 cabang tanpa ada planning. Udah pasti booming sih satu urusan ya. Artinya lu bisa cepet. Kuliner nih bisa ada eksponensial faktornya begitu gilanya. Gilanya ya. Ya, menariknya. Jadi lu bisa tiba-tiba sultan tuh. Iya. Tapi 2-3 tahun lagi masih ada enggak gak tahu lu nya. Gitu kan banyak juga ya. Ya seperti itu. Nah, masalahnya di planning tadi. Contoh, kalau kita udah punya plan, gue mau bikin outlet ayam goreng. Dalam 3 tahun gue akan bangun ini sekitar 100. Ya. Nah, planning lo udah pasti punya tuh. Kalau di cabang 30, ini gue harus outsourcing nih. Karena fokus gue adalah bangun outlet, bukan bangun pabrik misalnya. Gitu. Oh, dengan 30 ini gue harus pakai partner store dulu nih. Gue nggak mau invest. Tapi gue mau setiap store ada kerjasama. Tadi tetap pakai duit orang misalnya. Jadi costnya jadi rendah ya. Costnya jadi rendah tuh. Capex-nya kecil banget kan. Nah, itu kan semua by plan. Nah, ini yang membuat bisa berkembang. Betul. Jadi bukan berdasarkan momen atau viral. Karena zaman sekarang bikin viral itu relatif lebih mudah. Kerjasama aja dengan influencer. Betul. Cepet tuh viral tuh, boomingin pakai budget tuh. Influencernya masuk, bikin faktor-faktor wow, kita suka ngomongnya wow faktor, hajar di situ, naik cepet. Iya. Nah, tapi again bisnis kuliner bukan cuman viral. Itu cuman bertahan paling berapa bulan atau setahun tuh udah lama. Berikutnya mau balik lagi nggak orang makan produk lu? Benar. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih, karena ketika kita sudah punya ERP, berarti kan yang paling penting dari ERP itu apa sih? Pertama adalah kelancaran informasi. Tapi yang kedua, yang paling penting adalah kita bisa analisa. Iya, betul. Ketika kita menganalisa informasi itu menjadi available, nggak narik data, ngurusin masuk lagi pakai Excel, ya kan? Itu kuncinya tuh. Bikin grafik-grafik lagi. Wah, itu satu orang aja bisa seharian ngerjain gituan doang. Tuh. Benar. Nah, si ERP ini bisa sampai sejauh mana? Jadi gini, ERP yang kita bangun bareng ya di Atur Kuliner itu. Jadi ada startupnya tuh. Kita mendeliver ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman untuk mereka ngebangun itu. Jadi hal paling penting itu dari ERP adalah bisa menampilkan insight akhirnya. Ya, kalau cuma data, semua ERP juga bisa kasih lo data. Bisa kelola nggak datanya jadi insight. Betul. Dari insight kemudian bisa kita ambil keputusan strategik atau program nggak dari situ. Nah ini dulu nih. Kalau cuma data banyak, nanti lo download Excel habis itu lo bingung mau ngapain. Gitu. Ya kebanyakan gitu. Nah kalau ERP yang si Atur Kuliner ini, let's say, ini udah munculin insight dia. Jadi datanya sudah dalam bentuk ada namanya analiso. Nah, jadi lo mau lihat matriks menu nih misalnya. Kontribusi menu yang cashco ini nggak sesuai target nih. Harusnya 50%. Ini menu cashco yang terjual. Tapi yang terjadi adalah menu yang satu lagi misalnya atau bukan menu star. Matriksnya tergantung kita pakai apa ya. Gitu. Nah, ini kan kita bisa ambil keputusan di situ. Waduh, iya juga ya. Ini gimana nih? Apa COGS-nya turunin? Atau menu yang ini di sold out biar menu yang lain terjual. Nah, itu decision itu udah ada, Bro. Iya. Jadi di si Atur Kuliner ini dibangun matriks dan algoritma untuk pengelolaan datanya. Nah, itu kuncinya tuh. Gitu. Bro, pengalaman lu ya melihat menganalisa teman-teman yang bermain di kuliner, kan banyak tuh produk yang booming habis itu hilang. Apa aja yang lu lihat, dulu booming sekarang hilang, yang kebayang, yang lu perhatiin? Ya, jadi macam-macam ya. Kayak es kepal Milo gitu kan, itu sempat booming ngeri-ngeri. Jadi gini, kalau pandemik gue nggak bisa ngomong ya, ini satu hal lah. Outlet gue juga banyak tutup, pandemik. 90% lebih dine in. Iya, betul. Ya udah pasti game lah. Betul. Gitu ya. Kemudian ya logikanya daripada lanjut tutup dulu lah sampai benar-benar normal. Misalnya kan seperti itu make sense. Tapi kita lihat gini, Bro, banyak yang viral kemudian hilang. Sebenarnya nggak ada problem kalau dari sisi kita sebagai seorang pebisnis. Jadi gini, strategi menu itu bisa di-combine. Jadi menu itu ada tingkatannya.
Ada menu yang memang menjadi core menunya kita. Jadi Oke. ini kontributor marginnya terbesar kita di sini nih. Misalnya kita jualan ayam goreng. Iya, iya, iya. Katakanlah it's fine. Tapi kemudian muncul es kepal Milo nih misalnya. Nah pertanyaannya lu jual nggak? Iya. Ya kan? Ikut jual nggak ya? Gitu. Oke. Nah kalau kita ngelihat ini menu bisa mengenerate traffic yang sangat besar, ya minimal dapat 3 bulan omset gede, Iya. ya jualan dong. Benar. Gitu. Nggak apa-apa habis itu hilang. Nanti lo ikut lagi nih menu apa lagi yang Kalau di abnormal kan Gitu. banyak tuh minuman-minuman yang boom gitu. ya Milo gitu. boom, Iya yang gitu-gitu deh. Nutella boom. Jadi itu strategi sebetulnya. Oke. Even brand besar sekalipun itu kemungkinan besar selalu mengeluarkan hal-hal seperti itu. Ya kalau nggak salah nih ya KFC pernah keluarin saus coklat kan ya kalau nggak salah. Emang masih ada sekarang? Udah nggak ada. Ya, tapi itu strategi sebetulnya. Benar. Kita tidak bisa menilai, ini gagal nih keluarin menu baru ya. Bentar Tapi dulu bisa strategi jadi tuh, apa? Yang awalnya kita pikir hanya untuk untuk ngikut-ikutan, ternyata bisa menjadi menu utama. Betul. Contohnya es kopi susu. Es kopi susu. Nah. Es kopi susu gula aren gitu. Iya, dulu kan awal-awal, wah enggak lah kopi masa pakai gula. Benar. Atau kopi masa kopi susu. Wah, itu mah Iya, jadul bukan banget. kopi tuh. Tapi gila pasarnya gede banget Gede sekarang. banget. Nah kalau saat itu lo nggak ikut, ketinggalan dong. Betul. Marketnya hilang. At the end kan bisnis tentang traffic, ya, tentang orang yang membeli dan membeli kembali. Nah kita harus catch up dengan hal seperti itu, suka nggak suka, gitu. Tapi memang ada menu yang akhirnya hilang, udah tren doang. Apalagi yang memanfaatkan yang tadi gue bilang, sengaja banget disetting untuk booming, jualan mitra banyak-banyak selesai. Ada yang gitu ya? Ada aja, siklusnya setahun 2 tahun lah, hilang lagi. Nah, ya karena mungkin ngejar duit cepet ya. Ngejar duit cepet. Gitu. Cepet sih emang, kalau lu masuk kuliner yang gini sih cepet. Apalagi jago branding ya, bisa bikin proposal yang bagus. Iya, wah ya. ditambah-tambah begitu mah udah tuh. Tambahin proyeksi. Kan orang percaya proyeksi ya nggak? Plus collab gitu kan, kolaborasi. Tambah artis yang punya Rizky Bilar gitu atau yang punya Nikita Mirzani yang bisa ngangkat brandnya dan punya masa. Nah, tapi sebetulnya ya hal tersebut tidak salah asal dibuat dengan fundamental yang tepat. Ya. Dengan bisnis Itu plan yang kuat. akan memberi nilai tambah Wah, luar iya. biasa. Bener banget gitu. Tapi kadang-kadang gini bro, gue juga sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman ya, yang mereka mendevelop brand-brand kecil pakai gerobakan yang harganya cuma murah lah, 5-6 juta doang. Ya, isu tentang sustain itu memang satu hal yang menarik. Tapi ada angle lain yang juga menarik. Ya. Teman gue bilang gini, bro, kalau kita bicara sustain, bikin gerobak kayak gini, memang nggak ada jaminan akan sustain. Ya. Ya, satu tempatnya di pinggir jalan, Ya. di mana yang which is tuh kapan tahun bisa kena gusur, kena apa dan lain-lain, karyawan nggak ini. Tapi lo bayangin nggak bro, dia bilang satu, model bisnis begini kan payback periodnya cepet. Betul. Ya, mungkin dalam berapa bulan sudah selesai. Yang kedua adalah efek ketika dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan dalam skala yang sangat masif. Iya. Ya, katakanlah dia buka 300 cabang gerobak, itu minimal tuh 600 karyawan tuh bro. Bener. Gitu, yang bisa kerja. Dan itu Gitu. operating cost-nya relatif rendah. Rendah. Karena dan satu lagi, karyawan-karyawan yang bisa kerja untuk jaga gerobakan. Ini mungkin teman-teman yang tidak punya privilege untuk bisa kerja di cafe, coffee shop. Karena faktor pendidikan, faktor-faktor lain lah. Yang memang salary-nya juga tidak bisa bicara UMK pasti ya. Salary ya biasa gitu di gerobak. Nah, ada efek yang seperti ini bro. Iya. Jadi betul. Sebenarnya basically it's win-win. Iya. Yang punya, yang beli juga sudah dapat balik modal dan untung. Iya. Lapangan pekerja tercipta, tapi memang nggak terlalu sustain mungkin. Betul. Kebanyakan gitu ya. Ya pastilah, Gitu. gerobak kan misalnya usia 3 tahun mungkin udah rusak, udah pupus gitu ya, atau udah tidak terlalu keren lagi. Kalau mungkin masih baru masih oke. Ya
udah menyusut lah ya, balik modal dari apa yang mereka sudah jual sudah balik lagi. Iya, Ya betul. tinggal inovasi lagi yang berikutnya. Betul. Kalau masalah dengan pegawai, karyawan yang keluar masuk, apa solusinya? ini salah satu challenge yang dulu kita hadapi ya, masalah karyawan ini ya. Karena gini, satu dari sisi kualitas. Jadi di industri F&B ini belum banyak yang memang mendeliver konsepnya, istilahnya gini, kalau di startup bro, sekarang kan banyak nih kursus-kursus untuk misalnya UIX, Ya. kursus ini, kursus itu, kan banyak tuh sekolahnya tuh ya, Iya, kayak iya. Binar kayak dan lain-lain. Nah F&B ini belum ada bro, jarang. Ya, mana ada kelas outlet manager. Nggak ada. Baru Pudis yang buat. Baru Kita Pudis buat. aja. Iya, karena loh, iya juga ya. Begitu kita buat tuh banyak banget brand yang mau join. Jadi dia Janji Jiwa, ST tuh pada mau join tuh. Kalau ada database-nya kita boleh di-share seperti Iya, itu. Nah, itu pertama, pendidikannya kurang. Oh. Ya, jadi pendidikan untuk profesionalnya tuh kurang sekali. Ya, yang kedua, turnover. Nah, kalau brand besar, dia bisa menjaga turnovernya untuk tidak terlalu tinggi. Karena dia bisa mendeliver gaji yang bagus. Ya. UMK, bonus dan lain-lain. Nah, UMKM mana bisa? Iya, iya. Gitu. Ya. Nah, jadi akan terjadi turnover terus tuh. Ya, kalau kita punya gerobak tahu nih, wah itu dijamin lah paling juga sebulan 2 bulan ganti karyawan, ganti SOP lagi, ajarin masak lagi, ya udah ribet tuh di situ. Tapi ya itulah UMKM sektor itu sih. Ya, itu yang kedua. Tapi di turnover. sisi lain memang kalau sudah tersistem dengan pendidikan yang benar, Ya. SOP-nya benar, training juga nggak terlalu susah ya. Sebetulnya training kalau kita sudah terapkan yang tadi sempat gua info tentang learning management, Ya. kemudian pakai video, itu relatif lebih solve. Ya. Karena sudah digantikan oleh mesin lah katakanlah ya. Iya. Teknologi seperti itu. Karena kalau mengandalkan orang, wah itu benar-benar complicated ya. Artinya orang yang sama nih ngajarin SOP ke 5 cabang bisa beda tuh. Ya. Bisa beda ya. Bisa beda. Orang yang sama sama mengajarkan di tempat yang berbeda. bisa beda. Bisa kreatif tuh. Iya. Dianya bisa kreatif atau yang nangkepnya bisa beda-beda. Oh iya, masuk akal. Belum dianya nih, misalnya dia Masuk lagi akal. bucin nih. Wah, yang cabang ketiga lagi nggak konsen dianya karena lagi bucin. Atau dia lagi kesel sama company gitu. Bodo amat lah pokoknya. Nggak Ini konsen nggak atau apa ya? akan standar. Tapi kalau lo udah videoin SOP lo, dan SOP ini gini, bukan hanya semua hal terkait teknis, tapi juga terkait sebuah story, cerita. Ya, misalnya contoh kita bikin nasi goreng. Kenapa sih nasi goreng itu apinya harus dikecilin dulu? Nah, teman-teman, kalau api goreng kecil, ini nanti efek gosongnya nggak ada. Sehingga konsumen itu bisa menikmati dengan lebih enak. Kenapa sih harus pakai sarung tangan? Karena kita bisa mendeliver makanan yang layak dan sehat. Nah, ini kan ceritanya nih. Gimana mau training yang begini? Jadi kalau dikasih beda tuh, dikasih resep, SOP dalam bentuk tertulis, Ya. dengan dalam bentuk demo. Yes. Itu ternyata beda banget Jauh gitu ya. banget. Lo kalau demo 1.000 orang yang nonton demoin ya persis begitu, jadi Suruh kurang lebih. Ngetes, ya beda-beda tipis Iya. lah ya, beda-beda Nonton tipis. aja sambil buat gitu ya di belakang. Iya Nah, bener. satu lagi kan kalau udah begitu enak, ada turnover no problem. Iya. Lo bisa rekrut karyawan sebelum mereka masuk 2 minggu suruh Nonton nonton dulu. dulu aja semua, training Iya. terus gitu. Kita sebetulnya capeknya sekali doang ya. Yes, biayanya tuh sekali, tetapi nggak comparable udah. Kalau 20 iya, cabang, bener. kirim trainer, akomodasi, Bener, penginapan, bener. lain-lain banyak banget gitu. Untuk bisa mengakses LMS itu caranya gimana? Ke Foodies. Kalau LMS itu berlangganan, jadi dia Berlangganan. model ini tuh kayak SaaS juga sebetulnya. Oh. Ya, jadi aplikasi. Jadi lo perlu ngupload dulu, Oke. buka account berapa outlet, nah, itu berlangganan. Tapi buat teman-teman UMKM minimal pakai YouTube Unlisted aja dulu. Oh. Ya, yang linknya diketahui oleh cabang doang. Iya ya. Tapi kan nggak bisa manage. Nggak bisa di-manage, tapi Kan nggak kalau- bisa diprotek. Ya, nggak bisa diprotek. Lu
either YouTube unlisted dilempar ke mana, di-download, abis itu Iya, bisa itu problemnya. intellectual property kita jadi Atau ya pakai G tersebar, Drive kan. dulu atau pakai Telegram atau WA. Ini kalau solusi untuk Solusi budget lah ya, cepat budget. lah ya, solusi cepat. Betul. Tapi kalau let's say LMS seberapa mahal sih? Gak mahal kok. Sebulan satu outlet itu hanya 175.000. Ya murah lah. Murah banget untuk training sih. Murah banget lah. Itu trainer Kalau orang aja trainer berapa sih pasti. Iya. Bener. Gile. Kalau 1 orang training bulan sih loh. tahu pasti. Iya. Gila, ini murah banget nih. gila. Itu divisi ya. Kalau itu bicara soal LMS ya. Sebetulnya itu divisi training kita Gantiin divisi menjadi training. teknologi. Yes. Modul di situ, kurikulum di situ, ya kan? Yes, Demonya di situ. Gila. Dan untuk mendevelop semua itu, yang lu butuhkan tuh hanya capex awal aja. Betul. Tapi lu tidak butuh opex, biaya tetap. Biaya tetap itu karyawan. Benar. Ya, bayangin aja misalnya dulu kita punya berapa ratus juta untuk salary, tim training untuk jaga konsisten dan lain-lain. Sekarang mungkin lu cuma butuh 3 orang. Iya. Sisanya Benar. outsourcing aja ke vendor. Selama tidak ada istilahnya tuh, selama tidak ada menu baru, ya nggak bakal ada edukasi baru ya. Cuman pengulangan. Iya kan, repetisi aja kan. Iya, betul. Iya, Karena sebenarnya kuncinya tuh pengulangan. benar. Untuk benar. menciptakan Habit. udah habit. Iya, jadi tangannya tuh udah begini nih udah sama tuh Iya, pasti. benar. Nah, tapi hati-hati, tanpa seperti itu, tanpa video begitu, habit yang tercipta bisa beda di lapangan. Benar. Ya, tiba-tiba garam pakai sendok, pakai secuput. Pakai Secuput gimana secuput? Secuput. Gitu kan. Gitu. Iya, benar. Dan Jadi- sebenarnya ya ini tidak hanya di bisnis kuliner ya. Hmm, Artinya LMS ini ya untuk semua company, any kind of business bisa dikerjakan sebetulnya. bisa dikerjakan. Gitu. Cuma ada orang yang nggak mau repot, Ya, kan? betul. Semua SOP jadikan video, dengan orang yang mau repot membuat repot satu kali, tapi benar-benar bebas waktu berkali-kali ya kan? Iya, betul. Itu benar-benar nggak, jauh lah cost-nya ya. Kalau teman-teman udah implementasikan itu secara cost akan jauh banget. Gitu. Oke. Ditambah ERP, Iya. ditambah analisa. Oh, kalau ngomongin teknologi bro, sekarang tuh udah banyak. Hmm, Jadi teman-teman sekarang nih benar-benar di momen dimana bisa lebih efisien, bisa lebih efektif, dan tentu bisa lebih profitable iya. bisnisnya. Asal mau menerapkan. Iya. Dan mindsetnya dibuka bahwa nggak susah kok. Ya, kita kan suka mindset, wah ERP susah nih misalnya. Kagak, pakai dulu aja, cobain. Iya, makanya itu. Jadi ERP-nya atur kuliner ya. Atur kuliner. Ntar kalau kita yang harus kita kasih linknya ya di bawah ya. Boleh, Biar boleh. daftar sama Gitu. Foodies LMS. Nanti kita bisa bareng sama Coach Tom nih ya. Siap. Develop siap. yang Kita untuk bisa industri develop. lain ya. Nah, gue pengen tuh nanti ya industri atur kuliner ini kan udah ngerti yang kompleks ya. Ya, betul. Kuliner ini salah satu yang kompleks karena bahan bakunya aja bisa ada gram, ada sendok. Iya, bener. Kompleks Iya kan? banget. Itu gila, kompleks banget. Ada gram, ada sendok, ada potongan, ada apa. Wah, itu luar biasa tuh. Dipindahkan ke industri lain yang besi, ya satuannya meter udah pasti udah nggak ada gampang lagi, ya. itu lebih gampang. Iya. Dan belum itu untuk baru satu hal tuh. Baru untuk mengelola kayak resep. Ya. Ini belum kalau bicara jualan. Hmm. Nah, kalau jualan kayak diatur kuliner kita juga ada closed loop marketplace-nya di situ. Apa tuh? Nah, jadi bayangin Coach Tom punya satu cabang Ya. dengan satu outlet pusat dengan 1.000 cabang atau 100 cabang. Iya. 100 cabang ini kan harus belanja. Even 100 mitra ya. Even 100 mitra, katakanlah 1.000 mitra. 1.000 mitra. Ya, mereka kan harus belanja. Ya. Bayangin belanja pakai Excel. Wah, itu pusing. Belum lagi kalau mereka punya vendor masing-masing. Iya, belum lagi vendor masing-masing. Itu HPP udah pasti Udah beda total tuh ya. Kacau balau HPP-nya Kacau pasti. balau ya. Iya. Nah, sekarang di situ sudah ada yang namanya closed loop marketplace. Jadi internal marketplace yang dimiliki oleh perusahaan sendiri. Oke. Nah, disitulah semua Cara 1.000 kerjanya gimana? kayak belanja di Tokopedia. Jadi ada Tokopedia, Iya, ada- tapi yang bisa belanja Hanya mitra-mitranya mitra. atau cabang-cabang. Oke, berarti dia tidak terbuka untuk Oh, umum. tidak. Oke. Walaupun bisa aja
dibuka untuk umum. Yang barang-barang umum, misalnya beras, minyak goreng, sosis, minyak goreng. Tapi kan ada barang-barang yang spesifik memang hanya brand ini yang punya. Nah itu nggak bisa, atau terserah yang punya. Nah bayangin seluruh ini belanja di sini. Ya, bayarnya di situ, quantity ordernya bisa diatur, pengirimannya kapan dan lain-lain. Setelah itu di-link ke pihak-pihak logistik, 3PL company, 4PL company. Wah, ini bayangin nih, kita nge-cut berapa besar cost back office kita. Gila, itu benar-benar itu. Nah, kebayang kan kalau ngurusin 500 cabang bro, itu berapa ratus orang tuh kalau dalam perusahaan tuh kalau harus begitu ya. Ya, dan itu asumsi tidak ada central kitchen. You don't need even central kitchen. You Yes. don't even need central kitchen karena betul. lu dapat resep, ada video, ada LMS, lu dapat resep, lu jalanin sendiri. Outsource aja. Iya, benar. Ngapain central kitchen lagi pertanyaannya? Betul. Misalnya contoh, lo pengelolaan ayam bebek goreng katakanlah. Lu datang ke outsourcing, ya pabrik-pabrik seperti Serasa Food, kemudian Umara Group tuh, yang punya Laukita dan lain-lain. Lu order quantity ke mereka, ya resepnya kasih, suruh mereka develop, abis itu mereka packing satu-satu bebek gorengnya, taruh di mereka gudangnya. Begitu ada order bebek 1000, lempar ke mereka ordernya. Mereka akan distribusiin, jadi nggak ada cost. Even bumbu pun bisa dong ya, bisa, diolah semua, gitu ya? Semua bisa. Wah. Ya, jadi ini yang menarik. Nah, ini bukan teknologi. Dan itu rahasia dagang tetap terpegang ya, terjaga masalah. Ya. Perusahaan gede mereka fokusnya kan supply memang, dan di NDA aja. Gitu. At the end brand. Ya. Betul. Semua orang bisa klaim bisa bikin ayam goreng kayak KFC. KFC mah KFC aja. KFC aja. Semua bisa bilang klaim lebih enak. KFC mah KFC aja gitu. Iya. Tetap aja KFC nggak bisa nggak keganggu gitu ya. Iya gitu. Ini kan persepsi brand itu ya. Benar. Ya resep tuh one off lah. Iya. Gitu. Nah, karena orang yang kuno tradisional kan begitu. Oh jangan sampai kebuka resep gua nih. Ya atau lo protect lah misalnya beberapa bumbu baru lo kirim dalam bentuk bumbu yang siap jadi, tinggal potong di outsourcing. Premixnya bisa juga gitu. Oke. Tapi zaman sekarang udah banyak outsourcing. Ya, jadi udah seru gamenya. Artinya kalau lo punya 200 outlet minuman kekinian katakanlah, yang green tea-nya tinggal lo potong, masukin, nggak lagi pakai kilo-kiloan. Betul. Lo outsourcing aja sekarang, udah banyak perusahaan yang terima outsourcing begitu. Dan jangan salah, harga mereka bisa lebih murah daripada lo punya pabrik sendiri. Bener banget. Gitu. Bener banget. Itu yang tadi gue mau ngomong. Gitu. Bisa jadi karena mereka kan sudah punya skill. Yes, betul. Lu cuma sebagian kecil doang, lu cuma dapat mesin gua kepake, yang penting kapasitasnya dapat lah dia. Dapet. Iya. Nah, bener. Gitu. Nah itu yang kita coba terus deliver ke teman-teman. Ya, pakai case global kadang-kadang memang. Ya, Starbucks misalnya. Ya, yang mana pabrik Starbucks atau KFC? Di mana pabriknya di Indonesia? Iya. Semuanya mungkin outsourcing. Gitu. Donatnya semuanya outsourcing itu. Makanan yang di displaynya outsourcing juga gitu. Cuma dia memanage supply chain, ya kan, distribusi dan kopi, udah selesai. Betul. Nah, ini yang perlu kita edukasi dan kenalkan. Bener, dan itu bisnis model sebenarnya ya. Bisnis model, betul. Makanya kita udah siapin bisnis plan, itu kan ada bisnis model di dalamnya. Itu maksudnya. Nah, ini udah tahu nih kita game 30 ini outsourcing. Bahkan pendanaan zaman sekarang juga kalau outsourcing lo bisa pakai financing lagi misalnya. Iya, betul. Nah, kan benar-benar bisa scale besar sesuai dengan plan. Iya. Gitu. Itu yang gua sih yakin satu hari akan ada brand lokal yang besar-besar, sustain dan kuat-kuat. Walau sekarang udah banyak. Iya. Tapi yang nasional. Betul. Yang nasional kuat, sustain. Ya kalau sekarang mungkin ada warung steak and shake. Lumayan tuh dia Tapi kopi kenangan kan lokal juga kan. Ya, kopi kenangan. Bedanya lebih ke kenangan memang investment style ya. Investment ya, dia dapat funding yang kuat. Terus tapi kan yang terbukti, gitu kan. bisnis model yang terbukti. Iya, saat ini. Betul. Kita bicara kan kalau sustain mungkin 10-20 tahun. Iya. Nah, belum banyak yang kelihatan. National wide ya. Betul. Wide. House gimana house? House maybe kan dari 2017 2018 lah baru starting kan.
Kalau secara industri, kalau kita lihat, gue pernah baca datanya, industri minuman itu masih akan double sampai 2025. Minuman kekinian ya, maksudnya teh, kopi dan lain-lain. Kalau di data itu kalau tidak salah sekitar 12 sampai 13 T itu nilainya saat ini. Dan di 2005 tuh sekitar 23 triliun. Artinya masih double. Masih kan? double. Masih menarik Masih industri. menarik, Masih besar. Nah, tinggal bisnis model yang mana yang akan cocok. Benar. Ya, yang harga mana nih yang akan kuat. Gitu. Karena gamenya banyak menarik. Oh, muncul sekarang brand misalnya dari Tiongkok, Mixe. Iya. Wah, itu sangar, harganya sangar, murah. cepet lagi berkembangnya. Cepet, pakai sistem kemitraan. Dan jangan salah, model bisnis itu kita ngelihatnya harga murah. Secara strategi, mereka itu mengimplementasikan disiplin ilmu dari market leader sebetulnya. Ada satu buku Michael Teresi ya, dengan Fred Weiserma. Nah, implementasi salah satu market kepemimpinan pasar itu ada 3. 1, inovasi, 2, kedekatan dengan pelanggan, customer intimacy, dan 3, operational excellence. Nah, ini yang mereka pakai nih. Operational excellence dan cost leadership. Gitu. Efisien berarti ya, efisien banget ya. Gamenya pasti begitu. Ya bayangin aja di Tiongkoknya aja ada 10.000 cabang lebih. Artinya begitu dia ngirim misalnya packaging ke Indonesia, jangan-jangan udah setengah harga Indonesia punya. Betul banget, betul banget. Nah di situ gamenya. Nah ini nih harus ada yang baca nih. Kalau enggak kita cuma ngelihat dia jual murah, padahal dia berkualitas jual murahnya. Betul. Nah ini dan jual murah belum tentu rugi. Oh belum tentu. Iya, banyak orang wah jual murah belum tentu untung lah. Kalau orang lihat nih sekarang nih yang rame nih mie gacoan misalnya. Nah, orang kan ngelihat gila jual mie. Teman-teman gua misalnya ada beberapa yang udah senior di Bandung nih nggak make sense nih tempat nih. Sewa semiliar, jualan 10.000, 8.000. Wah, bentar dulu. Kalau bisnis modelnya dibangun betul dengan konsep operational excellence dan cost leadership, wah itu bisnis gila gede banget, bro. Iya, benar. Kalau cabang dia 30, omset rata-rata berapa misalnya? 800 juta. Atau 500 juta lah kecil kita ambil. Dia gede, semiliar lebih. Ada berapa? Kali 30 udah berapa? 15 miliar. Kali setahun udah berapa? Iya, benar. Nah, kita nggak ngeliat tuh. Sementara 10.000, wah itu jangan lihat yang di pinggir jalan yang datang, yang rumahnya, nanti yang nyelip di belakang. Anak kos, penduduk di daerah yang memang ya 10.000 gue bisa nongkrong, makan enak. Kuliner kan yang paling penting apa? Rame, murah, enak, udah rame, udah bener tuh. Udah bener. Kita aja kalau mau makan kan, nggak tahu mau makan apa. Wah ini katanya, wah tempatnya kayaknya enak, tapi sepi, nggak berani masuk. Iya kan? Bener. Tapi giliran antri-antri kita siap tuh antri itu. Apalagi bannernya gede 10.000. Wah, 10.000. Makan nih gue. Bisnis di Indonesia kuliner itu menarik dan potensinya masih gede banget, bro. Indonesia gue. Ya masih gede banget. Masih gede banget. Jadi kita nggak usah ngomong, wah kita mau bangun brand keluar. Ini pasarnya masih gede. Contoh nih gini, warteg misalnya, warteg atau nasi rames. Coba brand mana yang ada secara skala nasional brandingnya? Belum ada. Belum ada, bro. Sementara di Amerika nih contoh ya, memang tidak literally warteg, tapi modelnya begitu. Gue sering lihat warteg atau enggak nasi rames. Ada namanya Panda Express. Betul. Ya, Panda Express benar ya. Express. Itu kan omsetnya triliunan. Betul. Di atas 40 triliun, bayangin. Itu konsep bisa dibawa loh di Indonesia, tapi jualannya nasi rames. Bener. Atau warteg. Bener. Nah ini aja belum ada yang kerjain national wide ya. Bener. Gitu. Masih gede banget potensinya gue rasa. Gitu. Apalagi kalau pendidikannya bener, manajemen bener, back office bener, ERP bener, ini akan lebih banyak nolong ya. Betul. Makanya kita coba terus ngedorong ini, setidaknya brand lokal yang muncul. Oh gue bisa nih implementasikan cerita ini, tapi di lokal aja nggak apa-apa. Iya, gitu. benar. Bisa berkembang kan tetap gitu, nggak harus nasional, Benar, gitu. benar. So jadi walaupun ibu-ibu ya kecil-kecilan nggak salah, dia nggak harus gede juga. Betul. Tapi kalau kecil menguntungkan,
metodenya benar, cara kerjanya benar, bisa besar, Why not? apa salahnya? Betul. Bener, why not? Kalaupun tidak nggak apa-apa. Kecil tapi laku. Laku, Kan minimal ya, itu kecil juga. tapi rame. Ada tuh soto di Semarang. Pokoknya buka sesuka hati dia. Iya. Buka hari ini nggak mau buka, udah gua nggak buka. Tapi giliran buka nggak Rame. pernah sepi. Itu dia keren. Makanya kadang-kadang kalau ngobrol sama teman-teman kuliner, ya apa tujuannya? Apa purpose-nya lu? Iya. Ada orang yang memang tidak tertarik untuk melakukan scale dan lain-lain. Ya cukup. Gue punya teman di Bandung, gue ngobrol, bro, ini produk lu bisa scale nih. Wah enggak lah, gue 3 cabang ini cukup sih. Gue bisa happy sama keluarga gue, bisa jaga orang tua gue. Oh ya udah. Betul. Itu udah yang terbaik buat dia gitu. itu adalah sesuatu yang sustainable, long term. Betul. Bro, kalau sekarang ini kan minuman kekinian kopi-kopi. Kalau makanan ayam, nasi goreng. Ya. Kalau bakery gimana, bro? Bakery ini satu yang sangat menarik menurut gue. Kue itu, kue, bakery gimana? Sebenarnya industrinya udah lama, bro. Dan banyak pemain yang tajirnya melintir dari model-model bakery, kue dan lain-lain ini. Ya. Yang orang ini lokal. Ya. Nah, lihat nih Kartika. Untung nggak sih itu? Wah, lo lihat aja ke Bandung Kartika Sari. Nilai sendiri deh, untung nggak? Tanah bangunannya aja di Jalan Dago misalnya. Bener. Dia punya berapa cabang. Nah, menariknya memang kalau gua lihat, wah ini seru nih. Bakery, kue dan lain-lain ini. Ya. Karena marketnya besar banget untuk konsumsi tepung lah kita ngomongnya. Ya, dengan berbagai konsep tentunya. Ya, gua bahkan sering ngomong, itu bawa tuh croissant tuh di street. Street food bawa. Kan kita udah lihat tuh ayam goreng dibawa tuh sampai ke outlet-outlet kecil. Sekarang ramen ya. Sekarang ramen udah mulai. Takoyaki kan udah pinggir jalan. Takoyaki sekarang bawa tuh. Jadi ada juga konsep yang produknya ini dulu mahal nih. Bawa turun, jual 10.000 tuh croissant tuh. Biar masyarakat bisa makan tuh yang kebanyakan. Marketnya lebih gede, bro. Ya, lu bisa jualan harga 30.000, oke, berapa orang yang beli? Tapi lu bisa jualan 10.000, ratusan orang yang beli, gitu. Hebat ya, karena bakery itu ya istilahnya makanan yang simple, sejuta umat, anak kecil bisa makan, orang gede bisa makan, kakek-kakek, nenek-nenek bisa makan. Aja. Ya, apalagi kalau penampilannya menarik, ya mengkilat-mengkilat gitu, orang pasti suka ya. Gua rasa bakery bisnis yang sangat menarik. Iya. Dan kalau mau ngelihat entry-nya di mana, nah lihatlah, kalau gue nih suka ngelihat entry, wah ini menarik nih. Contoh ya, misalnya kalau kita di stasiun, di bandara. Nah kita kan sering lihat tuh toko roti yang warna kuning tuh, yang papa itu, bread papa. Ini seru nih kalau dibawa ke street nih. Gitu. Bener. Bawa ke jalanan nih sama kita nih. Kalau udah di jalanan, bro. Kalau bandara, ada berapa banyak bandara lo bisa buka? Betul. Kalau lo taruh di jalanan, gamenya ribuan jadi. Betul. Gitu. Model kayak ayam goreng. Ya, ayam goreng. Gila itu kalau gerobak. Iya. Itu kayak brand Sabana misalnya. Bener. Ya. Kalau nggak salah 2.000 cabang lebih atau 3.000. Gerobak 2.000, 3.000 cabang. Satu gerobak 800.000 aja udah berapa omsetnya? Iya, bener. Dan di jalanan itu konsumen tuh nggak banyak ekspektasi kalau harga 10.000. Betul. Ya artinya ya penting garing, gurih. Ya, bener. Nggak ada medium well, rare, nggak ada itu di jalanan. Gurih ya gitu. Tepungnya enak ya itu. Serunya di jalan nggak banyak kriuk, ekspektasi. Seger ya, fresh. Kelihatan digoreng. Waduh, digoreng nih bukan makanan kemarin gitu. Iya benar. Jadi gaya-gaya omset 50 juta misalnya satu outlet. Well, belum Tunggu lawan dulu. gerobak tahu lo ya. Gerobak tahu ada berapa ratus tuh. Iya. Itu Indonesia. Dan enaknya kenapa? Entry barrier-nya nggak sulit. Kalau lo buka di Singapura, ya gue denger izinnya aja setengah mati ngurus mau buka. Di Indonesia besok lo mau buka gerobak, buka aja. Asal dapat izin sama yang punya rumah atau punya toko yang punya di depannya. Rumah, iya. Ya, atau tukang parkir atau bayar pajak, bayar preman dikit dia. Nah, itu serunya. Gitu di Indonesia. Atau pakai garasi rumah lo, dapur rumah lo, muncullah cloud kitchen misalnya kan. Iya. Nah, ini
potensinya gitu. Mau industri mana lagi yang paling gampang? Makanya orang kepikiran pertama adalah kuliner, karena kalau nggak habis dijual gue bisa makan sendiri. Iya, benar. Bahkan ya ke depan menurut gue ya, teknologi industrinya akan makin canggih. Contoh misalnya, nanti ke depan mungkin akan ada yang garap jualan ayam goreng. Lo nggak perlu lagi mengelola ayamnya. Lo cukup beli frozennya. Ya, lo cukup beli frozennya. Dia sudah single serving tuh, satu serving tinggal satu ayam, potong, goreng. Lalu tinggal beli ayamnya aja yang frozen. Tinggal lo ganti nama brand lo apa? Gitu. Ayamnya udah lo outsource. Lo udah beli frozen, bebeknya udah lo beli. Dimsum kan udah begitu sekarang. Nah, exactly. Iya. Maksud gue, jadi nggak butuh biaya besar kan? Gitu. Plus lagi apa namanya, boleh minjem dulu deh ya. Udah tuh modal. Nah, Iya. Government ya. Gue berapa kali suka bilang, kalau mau kasih modal, kasih barang, jangan kasih duit. Jangan kasih duit. Ya, Duit barang habis. itu bisa dijual. Duit, jadi motor nanti. Iya. Ya malah jadi kos. Benar. Ya. Nah, kalau kasih barang kan mau jualan. Iya. Nah, gitu. Kasih nih 5 juta frozen food misalnya. Lo mau jualan apa? Dimsum. Kasih 5 juta dimsum, lo jual. Dikasih ilmunya, cara jual gini, marketing gini dan lain-lain. Nah, itu akan lebih memberikan support untuk UMKM. Satu lagi yang paling penting adalah disiapkan agensi sebetulnya. Nah, ini mumpung momen agak banyak yang nonton, harus disiapin agensi, bro. Agensi yang bisa digunakan oleh UMKM. Bikin desain, kemasan dan lain-lain. Karena ini problem buat UMKM. Bener Foto banget. produk, bikin video. Mereka udah produk bagus, nggak bisa bikin konten, nggak ada yang mau beli. Iya. Gitu. Padahal barangnya enak ya. Padahal barangnya enak, banyak yang seperti itu. Wah, ini barang enak banget, tapi kontennya nggak pengen bikin makan. Iya. Sementara Fotonya jelek, misalnya. Padahal pas dicoba, gila enak banget nih. Sesimpel tinggal dibantuin foto yang bagus. Bener. Kasih stok, kasih video-video dikit, agensi ini kasih tuh buat mereka ngontenin. Nah, di situ sebenarnya butuh support juga UMKM kita itu. Otherwise mereka sulit bersaing. Karena orang zaman sekarang khususnya ya milenial Gen Z, kalau menurut kita nih dari riset ya, kita ngeriset bareng Populix waktu itu. Konten. Orang tuh makan konten baru beli produk. Makan konten baru beli produk. Bener. Lo lihat TikTok dulu kan. Weh, bro, datang nih kita, bro. Apalagi gambarnya, kan? Rame. Iya, save dulu nih, sharing dulu, baru pergi kan. Iya, Nah, gitu. benar. Masuk akal. Nah, itu tuh kalau mau support UMKM tuh di situ. Kalau ilmu sih udah banyak nih. Benar. Kita udah bikin 800 video YouTube, bisa nonton orang. Tapi agensi bikin desain, bikin video konten, nah ini belum ada. Iya. Mau bayar agensi berapa? Mana sanggup UMKM. Benar. Bayar agensi. Iya. Tapi itu akan menjadi ini ya, tantangan buat UMKM untuk mereka mandiri, belajar sendiri, Ya, walaupun jatuh bangun. pasti. Walaupun jatuh bangun. Tapi asal fundamentalnya benar, karena ada juga yang jualan produk. Kemarin kita ngomong sama penjahit, bukan penjahit sih, anak mahasiswa. Dia bikin jubah, taup, Jubah. buat sholat, buat pokoknya kayak jubahnya orang Saudi lah, lo tau dong, keren gitu ya. Itu dia modal 4 juta, sekarang bisa jual 4.000 piece. Nah, gue nanya dong, lu iklan nggak? Enggak tuh. Modalnya apa? Ya cuma foto doang. Modalnya apa? Foto, dipakai teman-teman, viral, TikTok, nggak ada iklan, jalan. Tapi karena fotonya bagus. Ya, tadi kan konten tadi kan, itu dia tuh. Fotonya bagus, yang difoto keren, akhirnya bisa rame. Gue kadang-kadang ya gue ngelihat ya, bukan nggak bagus, tapi kebanyakan deliver untuk membantu teman-teman ini bikin workshop, bikin seminar, which is udah banyak banget. Betul. Ya, mendingan satu deh invest bikinin konten atau tempat produksi, bro. Ya, sekarang teman-teman nih yang jualan snack atau jualan makanan packaging, ujung-ujungnya bermasalah apa? BPOM.
Betul. izin. Nah, mendingan difasilitasi. Bener. Outsourcing bareng, snacknya bisa bikin bareng, brandnya aja yang beda-beda, Bener. tapi bisa diurus izinnya. Bener. Nah, jadi seru gamenya. Makanya tadi gue tanya lu, Gitu. kenapa lu nggak bikin agency? Nah, itu. Itu kan sosial maksudnya, biar ada yang danain. Yang ngedanain pemerintah gitu. Nah, kalau itu sebenarnya kalau Possible banget ya possible sebenarnya. banyak. Jadi kenapa nggak kerjasama dengan agensi aja? Mereka kan tinggal besarin tim, Betul. tapi memang tim yang didanai untuk membantu UMKM. Betul. Nah, UMKM mana nih yang bisa dibantu? Nanti diseleksilah dari berbagai kegiatan. Misalnya yang lolos dari kegiatan ekonomi kreatif, nah bisa dibantu di sini. Ya. Ya, desain lo. Jadi nggak sembarangan juga. Nggak sembarangan. Base-nya tetap dikurasi dari berbagai kegiatan yang dijalankan oleh government atau ya lembaga-lembaga lain. Jangan sampai kayak BPJS ya. Kenapa tuh? Yang ngantri orang pakai Mercy gitu kan. Ya, ada gak sih? Ngajuin pakai BPJS itu kan keren. Iya, bener. Gitu. Itu bakal nolong banget sih gue bilang. UMKM itu, mereka punya produk, kalau ketolong brandingnya aja, itu impact buat mereka, gitu, impact banget. Gitu. Thank you bro. Ini hari ini seru. belajar banyak banget. Kita jadi apa ya? Jadi kebuka karena ternyata dunia kuliner sehebat itu ya, sedalam itu. Walaupun mudah, tapi ternyata kesulitannya juga banyak. Makanya di tengah-tengah ini bisnis yang sudah bisa berhasil membuat customer percaya, jangan sampai kalah momentum atau gagal hanya karena tidak memahami manajemen atau teknologi yang sudah dipermudah ini. Keren bro. Mungkin terakhir bro ya. Indonesia ini dengan kulinernya bro, gua yakin banget satu hari Indonesia ini bisa terkenal dan harum dari brand kuliner Indonesia di global. Harus dari brand global. Masakan Indonesia. Bukan masakannya bro, brand. Ya, masakannya bisa apa aja. Kita banyak banget masakan. Tapi Indonesia. Terkenalnya dari Indonesia gitu ya. Ini brand, misalnya, Anomali, Tuku, ada di berbagai negara. Coffee shop dari mana Indonesia? Kenapa cuman Starbucks? Bener. Kenapa cuman McD, KFC gitu? Harus dari Indonesia nih. Asal kopi dari sini ya. Gitu mereka jual juga dari kopi jual Indonesia dari kopi dulunya. Indonesia. Bener, keren. Ya itu harus jadi itu very possible sih. Harus. Ya. Harus possible. Sangat possible sih. Gitu. Jangan bawa rendangnya, bawa brandnya. Iya. Rendang nanti ya produk, itu komoditas. Iya. Tapi kalau brand ya it's different. Gitu. Di dalamnya Anomali jualan rendang misalnya, ya nggak apa-apa. Gitu, kenalin produk Indonesia. Iya, bawa rendang ke Saudi, orang suka Saudi, tapi nggak ada brand Indonesia yang benar-benar serius gitu ya. Ya atau sekalian bikin warung Padang di seluruh Indonesia, tapi ada brand apa gitu. Benar-benar. Nah, di situ sih bisa yakin sih. One day lah. Gitu. Bro, thank you banget. Sama-sama coach. Jadi atur kuliner kita atur lagi buat meeting ya. Atur lagi ya, buat atur yang lain. Buat atur yang lain ya. Mantap, thank you brother. Thank you so much. Sampai ketemu sukses terus ya, di sukses terus. Next event. Siap. Thank you brother. Teman-teman, thank you so much. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.